Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, adapun yang akan kami bahas yaitu ada pengertian, fungsi dan manfaat, jenis-jenis transaksi, dokumen yang digunakan, format pencatatan, serta contoh soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penerimaan kas, yaitu dimulai dari pengertian. Jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal merupakan jurnal yang mencatat setiap transaksi yang melibatkan penerimaan uang tunai oleh suatu perusahaan. Yang kedua, adapun fungsi dan manfaat dari jurnal penerimaan kas. Fungsi penjualan, di mana bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang ketiga, fungsi kas di mana bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang keempat, yaitu fungsi gudang, di mana bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman di mana bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Dan yang terakhir, ada fungsi akuntansi di mana bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas, serta pembuatan laporan penjualan. Yang ketiga, adapun jenis-jenis transaksi yang digunakan dalam jurnal penerimaan kas, yaitu yang pertama penerimaan kas dari penjualan tunai, di mana penerimaan uang tunai dari penjualan produk ataupun jasa. Nah, contohnya pembayaran langsung dari pelanggan atas pembelian barang ataupun jasa. Yang kedua, ada penerimaan dari piutang, di mana ini penerimaan uang tunai sebagai pelunasan piutang dari pelanggan. Adapun contohnya yaitu pelanggan yang membayar tagihan piutang yang tertunda. Yang ketiga, adapun setoran modal pemilik, di mana ini penerimaan setoran kas dari pemilik berupa uang tunai. Contohnya, penambahan dana langsung ke rekening perusahaan dalam bentuk properti ataupun inventaris. Dan yang keempat, ada penerimaan refund atau pengembalian, di mana ini penerimaan uang tunai dari hasil pengembalian dana atau refund. Contohnya, pelanggan yang mengembalikan produk dan menerima pengembalian uang tunai. Yang keempat, saya akan membahas dokumen yang digunakan dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada faktur penjualan tunai, di mana dokumen ini untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas, di mana dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Yang ketiga, ada kredit kas sales slip, di mana dokumen ini dicetak oleh kredit kas center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat, ada bill of lading yang merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dan yang kelima, ada faktur penjualan COD atau cash on delivery, di mana dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Dan yang keenam, ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang terakhir, ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Ini merupakan fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya dalam 1 bulan. Selanjutnya, adapun format pencatatan dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada tanggal, yaitu mencatat tanggal penerimaan uang tunai dalam transaksi bisnis. Yang kedua, keterangan, di mana kolom yang akan dikreditkan dengan memasukkan keterangan judul masing akun penerimaan uang tunai. Yang ketiga, ada referensi, di mana kolom ini digunakan dalam posting untuk menuliskan nomor akun buku besar setelah memposting. Yang keempat, ada mencatat jumlah nominal kas yang diterima. Yang kelima, diskon penjualan atau potongan penjualan, di mana mencatat jumlah potongan penjualan tunai pada saat penerimaan uang tunai dari pelanggan. Yang keenam, penjualan, di mana mencatat penjualan barang dagangan secara tunai kepada pelanggan. Yang ketujuh, mencatat penerimaan kas dari pelanggan secara kredit. Yang kedelapan, ada akun lainnya, di mana digunakan dalam mencatat kredit setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus seperti retur barang, penerimaan barang, ataupun penerimaan bunga dan lainnya.
Adapun contoh dari jurnal penerimaan kas ini, pada tanggal 6 April mencatat akun kas sebesar 500.000 di debit dan akun penjualan sebesar 500 di kredit. Yang kedua, mencatat penerimaan kas sebesar 686.000 di debit setelah diberikan potongan tunai sebesar 14.000 atau potongan penjualan dari pelunasan faktur toko biru yang jatuh tempo pada tanggal 5 April. Nah, yang ketiga itu mencatat penerimaan kas sebesar 2,5 juta sebagai pinjaman dari Bank X pada tanggal 26 April. Nah, jumlah ini akan menjadi kewajiban yang harus dikembalikan sesuai dengan persyaratan peminjaman. Untuk penjelasan jurnal pengeluaran kas akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Yang pertama, terdapat pengertian dari jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya pengeluaran uang tunai dari perusahaan, sehingga mengakibatkan kas berkurang atau kas di kredit. Dalam jurnal ini, setiap pembayaran atau pengeluaran kas dicatat secara terinci, mencakup informasi seperti tanggal, jenis transaksi, deskripsi, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Jurnal pengeluaran kas merupakan bagian penting dari sistem akuntansi untuk melacak dan mengelola arus kas perusahaan dengan akurat. Yang ketiga, terdapat 5 jenis-jenis transaksi. Yang pertama, private uang tunai, terjadi ketika pemilik mengambil uang tunai dari kas perusahaan untuk kebutuhan pribadi, dicatat sebagai pengurangan kas dan peningkatan private atau penarikan pemilik. Contoh, pemilik mengambil uang tunai dari kas perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua, pembelian tunai, terjadi saat perusahaan membayar secara tunai untuk membeli barang atau jasa, dicatat sebagai pengurangan kas dan peningkatan aset yang dibeli. Contoh, perusahaan membayar secara tunai untuk membeli bahan baku. Yang ketiga, retur penjualan tunai, terjadi jika pelanggan mengembalikan barang atau jasa yang telah dibeli secara tunai, dicatat sebagai pengurangan aset dan peningkatan kas. Contoh, pelanggan mengembalikan barang dan membayar secara tunai. Yang keempat, melunasi utang. Perusahaan membayar utang yang telah tercatat sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan kas dan pengurangan utang. Contoh, perusahaan membayar utang supplier secara tunai. Dan yang kelima, membayar beban. Pembayaran biaya operasional atau beban lainnya secara tunai, dicatat sebagai pengurangan kas dan pengurangan beban di laporan laba rugi. Contoh, pembayaran gaji karyawan secara tunai. Dokumen yang digunakan, yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen yang menunjukkan transaksi kas keluar seperti faktur pembelian, struk belanja, atau kwitansi pembayaran. Yang kedua, cek. Instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang tercantum dalam cek. Cek dicatat dalam jurnal ketika dicairkan atau diterima oleh penerima. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen yang diajukan oleh perusahaan atau individu kepada pihak lain sebagai pemohonan pembayaran menggunakan cek. Setelah cek diterbitkan, permintaan cek ini bisa dijadikan bukti bahwa pembayaran telah diminta atau diotorisasi. Yang kelima, adapun format pencatatan bisa dilihat pada kolom pengeluaran kas dengan keterangan. Yang pertama, tanggal. Di kolom ini kita bisa mencatat tanggal transaksi dilakukan. Yang kedua, keterangan digunakan untuk mencatat penjelasan terperinci terkait transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, referensi mencatat tanda terkait poin-poin yang sifatnya terhubung dengan buku besar. Yang keempat, potongan. Pada kolom ini Anda bisa menginput potongan terkait transaksi yang dilakukan. Yang kelima, piutang. Jenis kolom lainnya yang akan digunakan untuk menuliskan setiap nilai piutang. Yang keenam, penjualan. Kolom yang akan menginput setiap catatan dari proses penjualan. Yang ketujuh, akun lainnya. Kolom ini digunakan untuk mencatat akun lainnya selain yang telah disebutkan, misalnya sewa dan semacamnya. Dan yang terakhir, terdapat kas, bagian yang difungsikan untuk mencatat setiap nilai dari tunai yang dari masuk. jurnal pengeluaran kas, di mana di sini jurnal pengeluaran kas UD Sukses Gemilang periode April 2020. Yang pertama, pada tanggal 4 April 2020, dilakukan pembelian barang kepada toko Indah secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Dicatat pada jurnal pengeluaran kas pada kolom tanggal 4, keterangan toko Indah, debit sebesar 3 juta rupiah, kredit pada akun kas sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 16 April 2020, diterima kembali retur barang dagang karena rusak yang terjual tunai pada toko Dimas pada tanggal 6 April 2020 sebesar 800.000. Dicatat pada jurnal pengeluaran kas pada kolom tanggal 16, keterangan retur pembelian toko Dimas, debit pada akun lainnya 800.000, kredit pada akun kas besar 800.000.
Yang ketiga, tanggal 22 April 2020 dibayar lunas faktur Tuku Tama yang lalu sebesar Rp2.000.000 dengan potongan tunai 2%. Dicatat pada jurnal pengeluaran kas pada kolom tanggal 22, keterangan Tuku Tama, debit pada akun utang sebesar 2 juta, kredit pada akun kas sebesar 1.960.000 dan pada akun potongan pembelian sebesar 40.000. Yang keempat, pada tanggal 30 April 2020, pembayaran gaji karyawan senilai Rp4 juta. Dicatat pada jurnal pengeluaran kas pada kolom tanggal 30 pada keterangan beban gaji, debit pada akun lainnya sebesar 4 juta, kredit pada akun kas sebesar Rp4 juta. Setelah semuanya diposting, lalu kita jumlahkan per akun. Pada akun utang sebesar Rp2 juta, pada akun pembelian sebesar Rp3 juta, pada akun lainnya mendapatkan jumlah Rp4.800.000, pada akun kas sebesar Rp9.760.000 dan pada akun potongan pembelian sebesar Rp40.000. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, kas merupakan aset keuangan yang kritis dalam suatu perusahaan, memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas keuangan, keberlanjutan dan pertumbuhan. Pengelolaan kas diintegrasikan melalui jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang memberikan catatan rinci tentang arus kas perusahaan. Pemahaman mendalam tentang proses ini penting bagi manajer keuangan dan praktisi bisnis. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Jurnal penerimaan dan pengeluaran kas bukan hanya sekedar dokumen pencatatan, tetapi instrumen penting yang membantu perusahaan memahami, mengelola, dan merencanakan keuangan mereka. Dengan memahami peran krusial jurnal ini, perusahaan dapat lebih baik memposisikan diri untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Sekian dari video kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 akan pamit undur diri. Sampai jumpa.